Kalian tahu nggak, makin kesini ku tengok hubungan Bapak Prabowo dan Bapak Joko Widodo makin lama makin harmonis. Memang sempat rusak hubungan mereka ini menurutku ya oleh satu mama. Rusak. Ya. Aku pun sempat patah hati kemarin. Waktu pemberian abolisi dan amnesti, sebagian besar pendukung Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran dia patah hati. Iya kan? Nah, ternyata makin ke sini, waduh, makin berbunga-bunga hati ini. Ya, kalian lihat dulu tuh. Makanya aku nggak salah. Ya, kemarin biar tahu kalian, ya, waktu patah hati gara-gara abolisi amnesti, ku perhatikan lalu lukisan ini, pecah kongsi, pikirku kan. Ya, sempat beberapa hari kemarin itu biar tahu kalian, ya, agak nggak mau aku pasang-pasang apa ini, background ini, ya kan. Tapi aku yakin dan percaya satu ketika hubungan mereka pasti akan kembali harmonis. Nggak nunggu sebulan. Nggak nunggu sebulan. Aku kira lah biar tahu kalian kemarin waktu Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo, ya. Kita kira bahwasanya mereka ada masalah dalam hubungan mereka karena pemberian amnesti dan abolisi. Ya kan? Wah, kacau ini. Bisa berbulan-bulan ini, paling nggak 6 bulan ini pulih kembali ini. Pikir kok begitu? Ya kan, apalagi kemana-mana beberapa momen ya kan Megawati ya, berada di sampingnya Prabowo. Ya, sebelah sana RT 16 mengglorifikasi bahwasanya Bapak Prabowo sudah menjauhi Bapak Jokowi kan begitu. Itulah yang bikin tambah hati ini gundah gulana. Dalam hati awak ya kan, udahlah, naik daun lah ini, naik daun ini. Dibangga-banggakanlah kedekatannya sama Megawati, pikirku begitu kan. Rupanya harmonis mereka itu nggak nyampe 1 bulan. Iya kan? Tanggal 4 Agustus, masih ingat aku biar tuh kalian, tanggal 4 Agustus diberikan abolisi dan amnesti. Amnesti kepada Hasto. Disitulah mulailah ya kan hati para pendukung Bapak Prabowo Gibran ini patah hati. Patah hati. Iya kan? Nah, 4 Agustus. Ya, sekarang tanggal berapa September? Tanggal berapa sih Budi Gunawan dicopot? Ternyata nggak nyampe sebulan harmonis mereka itu. Habis cari gara-gara sih. Apalagi Bapak Joko Widodo ya kemarin ini baru memuji Bapak Prabowo di dalam hal pidatonya. Kita lihat ya. Kita lihat ini. Betul kalau aku bilang. Dengan sangat bagus. Ini menjadi sebuah brand baru. Reformasi PBB. Ya, sangat bagus pesan yang beliau sampaikan. Bapak Presiden menyampaikan sebuah pesan yang tegas, pesan yang berani, pesan yang jelas. Saya kira sangat bagus, utamanya yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina. Ditambah dengan sangat bagus, ini menjadi sebuah brand baru. Keren. Gitu dong Pak, itu ya biasalah. Kalau kayak orang temenan biar tahu kalau berkawan ya kan. Kalau sempat contohnya agak gesekan dikit kan tiba-tiba langsung kembali lagi pulih hubungannya kan, ya berbunga-bunga hatinya. Aduh, ternyata biar tahu kalian ya. Sebetulnya ya bukannya bilang apa, ya Bapak Prabowo sendiri pun adalah tipikal orang yang sangat memuji Bapak Joko Widodo ya. Baik waktu Pilpres, sebelum Pilpres, ataupun setelah jadi presiden. Ya,
Cuman seringkali itu luput dari perhatian gitu loh ya. Kita dengarkan ini, kita dengarkan. Saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Presiden kita ditekan oleh WHO, oleh tetangga-tetangga kita untuk lockdown. Ditekan untuk lockdown total. Dan banyak yang menyarankan, Pak, lockdown, Pak, lockdown, lockdown. Beliau melihat kalau lockdown, bagaimana rakyat kita yang paling miskin. Bagaimana rakyat kita yang makan dengan upah harian. Indonesia tidak mampu untuk lockdown. Beliau ambil risiko itu leadership. Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan ketika ketika beliau itu menjadi Menteri Pertahanan ya, beliau itu sangat menghormati sekali Bapak Joko Widodo ya. Bisa dikatakan ya berulang-ulang kali beliau menyampaikan bahwasanya belum pernah ada di negara mana pernah ada ya seorang presiden yang menang ya datang ke rumahnya ya untuk memberikan undangan. Datang ke rumahnya ya itu untuk merangkul gitu. Belum pernah ada ya. Cuman Bapak Joko Widodo satu-satunya. Kalau Bapak SBY kemarin dari Megawati ke SBY nggak ada kayak gitu tuh. Nggak ada kan? Megawati, ya kan? Setelah selesai SBY menang. SBY nggak ada ke rumah Megawati. Aduh, kita dengarkan lagi. Pak, waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Betul. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara pertahanan tanya Prabowo, urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Udah dengar kan apa katanya? Urusan tentara pertahanan datang kepada Prabowo. Tapi urusan politik datang kepada Bapak Joko Widodo. Pantas. Gak terbaca, Pak. Ya kemarin jujur aja aku bilang mengenai amnesti, abolisi. Ya setelah itu pokoknya berbagai macam lah kemarin 1 bulan itu. Ya dengan berbagai dinamika. Ya kami berpikir bahwa namanya juga akar rumput ya kan. Akar rumput itu kan apa yang tidak mata. Kenapa sih Bapak Prabowo ini lebih memilih mendekat kepada Megawati? Kenapa sih Bapak Prabowo ini memilih untuk meninggalkan Jokowi? Apakah Bapak Prabowo sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Jokowi? Apakah Bapak Prabowo merasa lebih hebat sekarang dari Bapak Jokowi? Pikiran kita kan begitu. Ya kan? Nah ternyata sekarang kalian tengok udah bersih semua orang PDIP di kabinet. Apakah ini salah satu apa mereka nggak tahu juga. Bapak Prabowo pergi kemarin itu lebaran ke rumah Ibu Megawati, dasko foto-foto sama Megawati. Udah jelek kali pikiran kita itu. Tapi itulah dia yang diakui Bapak Prabowo. Kalau urusan tentara tanya saya, urusan politik tanya sama Bapak Jokowi. Tanya sama orang Solo ini. Kalian kalau misalnya dekat sama Bapak Jokowi, ya, aku udah 2 kali, ya, udah 3 kali duduk berdampingan dengan Bapak Joko Widodo, ya. Kalau kalian merasakan auranya, itu sedikit pun nggak ada aura politisi, nggak ada. Aura politikus itu nggak ada. Udah 3 kali aku duduk di samping beliau. Yang pertama waktu di Hotel Lorraine lagi acara gala dinner. Yang kedua di rumah beliau ya. Di sampingnya aku biar tahu kalian. Waktu di Lorraine aku di samping kiri, di rumah beliau aku di samping kanan ya.
Makan lagi waktu itu Tirta Kelian ditraktir sama Bapak Joko Widodo. Ya. Tiga kali kebersamaan kami ini. Ya. Itu di sampingku itu di sebelah, aku itu sebelah kanannya Bapak Joko Widodo. Ya. Sedikit pun aura politisinya nggak kerasa. Nggak terasa. Yang ada itu kayak sebagai kita itu anaknya gitu loh. Kita itu ngerasa kita itu sahabatnya. Kita itu sebagai teman bicara. Bisa dikatakan kalau bukan karena di depan umum, ya, kalau bukan karena depan sorotan kamera, oh akrabnya minta ampun. Ya, sedangkan aku sendiri kemarin itu ditanya, Opung dari Medan naik apa? Opung gimana usaha cateringnya? Kok Bapak ini momen-momen aku yang lama kok tahu, pikirku begitu kan. Apakah beliau ini memang seorang yang pemerhati? Ya seperti Opung, ya aku tanya gitu. Bapak kok tahu sih tentang apa aku tentang perjalananku? Aku bilang begitu. Ya iyalah, lawang saya nonton kamu itu, nonton Opung Barbella dari tahun kemarin. No. Waktu masih presiden, Pak. Loh iya. Jadi waktu Bapak Presiden, ya, Bapak Joko Widodo menjadi presiden, beliau itu nonton Opung Barbella loh. Ya, nggak tahu aku kalau Bapak Prabowo nonton Opung Barbella apa enggak. Makanya kemarin waktu ada desas-desus bahwasannya Opung Barbella, Agrifanani dan juga anak-anak YouTuber Nusantara menjadi dalang demo anarkis, agak was-was juga. Mana tahu Bapak Prabowo nggak kenal sama Awa, ya kan? Ternyata puji Tuhan, alhamdulillah, yang lain yang ditangkap. Aduh, ya senang kita melihat mereka itu saling puji, ya. Maka seringlah pokoknya ya Bapak Prabowo juga pernah menyampaikan kalau misalnya Bapak Jokowi dicubit, itu artinya ya Gerindra juga merasakan bahwa Gerindra juga dicubit. Ya, banyaklah pujian-pujian yang dilontarkan Bapak Prabowo kepada Bapak Joko Widodo. Ya, lebih banyaklah pujiannya dibandingkan Megawati. Megawati emang nggak pernah puji Bapak Joko Widodo? Pernah, waktu Bapak Joko Widodo jadi presiden. Tapi semenjak keluar nggak pernah lagi dipuji itu dari PDIP. Ya, coba bayangkan, ya, Bapak Prabowo sudah berkata berulang-ulang kali, ya, bahwasannya, ya, coba dengarkan ini. Ini luar biasa ini biar tahu kalian. Ini ya. Tidak punya hati, hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani, jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saling puji kan? Apa dia bilangnya? Cuman orang nggak punya hati, orang nggak punya otak yang mempersalahkan masalah Bapak Joko Widodo, yang tidak mengakui bahwasanya Bapak Joko Widodo yang tidak membangun bangsa ini. Pak Prabowo tuh bilang dulu itu sama si Rismon. Yang nggak punya hati, nggak punya pikiran, nggak punya akal sehat. Lengkap itu mereka, Pak. Rismon, Roy Suryo, Dr. Tipa, Purnawirawan, Pak Forum, Sunarko, Pak Sunarko. Makanya sebetulnya Bapak Prabowo jujur aja ya, sekuat apapun teriaknya Dr. Tipa, segala apapun si Rismon, Bapak Prabowo, bagaimana Bapak Prabowo ini tidak tegas? Bapak Prabowo, wah ternyata Bapak Prabowo itu adalah orang yang bisa disetir oleh Bapak Jokowi.
Bagaimana ini Bapak Prabowo? Nggak peduli Bapak Prabowo kayak gitu, nggak peduli. Sedangkan Sunarko aja yang sudah majen TNI nggak diperdulikan, apalagi si Rismon. Gatot Nurmantio aja juga yang sudah Panglima TNI kemarin itu Jenderal Bintang apa nggak dihiraukan. Apalagi tiba. Nggak peduli dia ya. Pokoknya Bapak Prabowo itu apa tujuan, apapun pujian yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo itu dari hati yang paling tulus itu. Gimana memanage inflasi? Bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi. Mari kita lihat dengan tolok ukur yang objektif, yang jelas. Salah satu tonggak pemerintahan di setiap negara adalah mampu atau tidak kita menjaga inflasi. Inflasi kita salah satu terendah di dunia. Mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia. Mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita, mungkin Tiongkok, Ini prestasi. Dan saya harus katakan, jujur ini, bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi yang mungkin nggak ada di buku, nggak diajarkan di Harvard atau di MIT. Ada lulusan Harvard nggak di sini? Itu dia salah satunya, kemampuan Bapak Joko Widodo untuk menjaga inflasi Indonesia. Ini pidato bukan Bapak Prabowo waktu sebelum jadi presiden, sesudah jadi presiden. Di sidang kabinet biar tahu kalian. Aku tahu itu sidang kabinetnya itu biar tahu kalian itu setelah pemberian amnesti abolisi itu. Aku kemarin juga sempat nggak percaya sama omongan Bapak Prabowo ini. Alip servis aja Bapak muji-muji Bapak Joko Widodo supaya kami pendukungnya nggak terlalu benci sama Bapak, kan begitu. Tapi terlepas dari itu, terlepas daripada perasaan kita, ini adalah bukti bahwasanya Bapak Prabowo sangat menghormati Bapak Joko Widodo. Di dalam berbagai kesempatan, makanya dibilangkan pernah disinggungnya itu, dokter-dokter, profesor-profesor. Kan begitu kan? Ya, dia singgunglah orang-orang yang menghina Bapak Joko Widodo, ya kan? Ternyata dokter-dokter, profesor-profesor, termasuk juga jenderal-jenderal TNI, ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan Bapak Joko Widodo. Apalagi kemarin biar tahu kalian siapa namanya itu, si Ferdinand Huta Hayan. Saya lebih baik, saya lebih hebat dari Jokowi, saya lebih hebat dari Gibran. Sedangkan sama anaknya aja kok nggak bisa dibandingkan, apalagi sama bapaknya. Belum ada apa-apanya kok dibandingkan anaknya. Mau membandingkan diri pula kok dengan bapaknya. Ada-ada aja kau ini, Ferdinand. Kau urus dulu dapilmu itu, buktikan dulu nanti kau bisa terpilih dulu jadi DPR. Itu baru dapil Jakarta. Ini mau dibandingkan dia, ini Bapak Prabowo Gibran biar tahu kalian ya. Itu mau dibandingkan sama si Ferdinand Huta Hayan. Bapak Gibran ya 50% rakyat Indonesia yang memilih. Yang memilih kau Ferdinand berapa persen sih? Aduh, jujur ku bilang ya, pernah dalam satu pidato Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya ya, ketika dia kalah oleh karena Bapak Joko Widodo ya, dan Bapak Joko Widodo datang untuk memberikan undangan dan Bapak Joko Widodo merangkul Bapak Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan ya, ini adalah sebuah kultur yang bagus, ini adalah sebuah kultur dari asli Indonesia. Karena apa? Pemimpin harusnya bergandengan tangan, kan begitu. Jangan seperti negara lain ya, begitu menang yang satu sombong, yang satu merasa dijauhi, kan begitu. Nah, begitu juga di Indonesia itu harusnya
setiap pemimpin-pemimpin atau mantan pemimpin negara ini, pemimpin bangsa ini harusnya akur. Kita udah bisa lihat kan, ya, bahwasanya Bapak Prabowo akur dengan Bapak Joko Widodo sekarang, Bapak Joko Widodo akur dengan Bapak SBY sekarang, Bapak SBY akur juga dengan Bapak Prabowo sekarang, ya kan? Tapi aku nggak tahu ini entah kenapa Megawati nggak bisa akur sama SBY, nggak bisa akur sama Jokowi. Harusnya sebagai 4 kepala negara yang pernah memimpin bangsa ini harusnya akur. Ini kok yang satu orang ini kok susah banget ya akurnya ya. Sama SBY nggak bisa ketemu, sama Bapak Joko Widodo nggak bisa ketemu. Jadi udah ketahuan kan sebetulnya hati siapa yang paling busuk. Terus kenapa rupanya? Ngerasa rendah harga dirimu ya ketika engkau bertemu dengan SBY. Oleh karena kemarin SBY menang 2 periode. Ya boleh sakit hati, tapi jangan biarkan hatimu busuk. Kan begitu. Kenapa? Merasa dikhianati oleh Joko Widodo. Tanya, ada apa? Kenapa Bapak Joko Widodo seperti itu? Jangan cuman persepsimu aja pakai Ibu Megawati. Ya jangan biarkan hati kita membusuk. Ya. Karena apa? Ketika hati kita sudah mulai membusuk, apa lagi yang bisa kita hasilkan yang positif yang keluar dari diri kita? Ya, itu dia busuk itu dalam tanda kutip ya. Makanya aku bilang, ya jangan seolah-olah kau itu yang paling baik, kau itu paling besar, kau itu paling benar. Ya, yang lain itu jadi nggak ada harganya di depan matamu. Gimana pun juga, jujur aja lah aku bilang, ya kan, Ibu kan ya beda. Bapak Joko Widodo 2 periode, Bapak SBY 2 periode, Bapak Prabowo pun juga kemungkinan 2 periode. Kan cuma Ibu yang 2 tahun. Harusnya Ibu belajar dari mereka. Kenapa bisa 2 periode? Kenapa bisa sangat dicintai masyarakat gitu loh, Bu? Aduh, tapi susah lah Ibu. Ibu udah lebih tua dari saya kan, nggak mungkin aku yang menasihati Ibu kan. Ya kita doakan saja pemimpin kita ya untuk kedepannya semakin baik ya. Ya Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo, Bapak SBY. Ya kalau emang bisa Ibu Megawati masuk, saling support ya nggak apa-apa kan. Tapi kalau nggak bisa ya udah Pak. Jangan gara-gara satu orang Pak bangsa ini nggak maju Pak. Oke, itu dulu dari Bung Parpel. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.